Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali malam ini kita lanjutkan belajar Alkitab kita melalui online Bible Study. Malam ini kita akan belajar tentang kitab Esther. Kitab ini agak unik kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti secara teratur, urut online Bible Study ini, kita akan mulai melihat di timeline-nya itu. Kapan sih terjadinya Esther dan sebagainya ya. Oke, untuk itu kita siapkan seluruh keberadaan kita. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap saat kami tahu kami disertai Tuhan. Dan kami tahu kami harus belajar terus Tuhan. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Mohon berkati gerejamu di tempat ini agar menjadi terangnya yang ajaib seperti yang kau kehendaki. Untuk menerangi dunia yang sedang gelap ini. Terima kasih Bapa. Berkati juga mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, malam ini adalah kitab Esther dengan tema Hadasa. Hadasa itu adalah nama lahirnya Esther, nama Ibrani. Sedangkan Esther ada di negeri asing, di Persia. Sehingga ia pakai nama Esther. Supaya tidak tahu bahwa ia adalah orang Ibrani atau orang Israel. Ya, ini menarik. Karena seorang Yahudi, perempuan Yahudi menjadi ratu di Persia. Ini menarik. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang setelah dibuang ke Babel, bangsa Israel kembali dari Babel ke Yerusalem. Nah, inilah reviewnya sejenak apa yang sebenarnya terjadi. Ya, oke, sebentar. Ya, jadi ada 3 gelombang. Yang gelombang pertama 538 sebelum Masehi, 50.000 orang kembali ke Yerusalem. Raja di Persia Kores pulangnya dipimpin oleh Zerubabel. Yaitu membangun kembali Bait Allah yang sudah hancur. Yerusalem ketika itu sudah menjadi puing-puing. Temboknya pun runtuh, bentengnya runtuh semuanya. Nah, Zerubabel pulang membawa 50.000 orang untuk membangun Bait Allah. Ajaibnya lagi Raja Kores, Raja Persia ini baik sekali. Ya, tapi baiknya itu bukan karena tanpa alasan. Ya. Kemudian gelombang kedua 458, hanya 2.000 laki-laki dan seluruh keluarganya. Dipimpin oleh Artasasta, lalu Israel pulang dipimpin oleh Ezra. Ya. Nah, yang ketiga di tahun 445 sebelum Masehi, sekelompok kecil saja yang pulang, dipimpin oleh Nehemia. Ya, rajanya masih Artasasta, masih. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu kalau melihat peta berikut ini saya lingkari ya. Ini adalah ibu kota Persia, Susa, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Susan. Ya, kemudian ini adalah Babelonia. Ini adalah Niniwe, ibu kotanya Asyur. Kemudian ini Yerusalem. Jadi jaraknya jauh sekali. Ya. Nah, kerajaan Persia itu luas sekali, Bapak Ibu. Dari sini, sampai terus sampai Mesir bahkan. Kerajaan Persia. Ya. Oke, 3 gelombang. Kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi timeline-nya, timeline itu waktunya ya. Kitab Esther ini ditaruh di urutan dalam Alkitab setelah Nehemia. Makanya setelah kita membahas Nehemia, kita sekarang membahas kitab Esther. Tetapi
peristiwanya Esther ini terjadi 30 tahun sebelum Nehemia. Sekitar 30 tahun sebelum Nehemia. Jadi kalau membaca Alkitab, janganlah kitab itu diurutin begitu secara kronologis. Belum tentu kronologis. Buktinya kitab Esther ini. Kitab Esther ini terjadinya justru sebelum Nehemia. Gitu ya. Nah, ketika itu gelombang pertama orang Yahudi pulang tahun 538 sebelum Masehi. Itu adalah 20 tahun ya setelah Bait Allah dibangun kembali, kemudian ya. Kemudian kitab Kisah Esther itu terjadi 40 tahun setelah Bait Allah dibangun kembali. Kitab Esther itu. Jadi setelah Bait Allah dibangun 40 tahun kemudian Kisah Esther. Jadi Esther menjadi ratu Persia di tahun 478 sebelum Masehi dan menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pembunuhan massal di tahun 473 sebelum Masehi rencananya. Ya. Nah, 15 tahun setelah Ratu Esther menyelamatkan orang-orang Yahudi, Ezra pulang ke Yerusalem. Dan 13 tahun setelahnya baru Nehemia pulang. Ezra membangun Bait Allah, Nehemia membangun tembok Yerusalem. Ya, kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu. Silakan diulang. Nah, ini timeline-nya. Jadi, kalau kita lihat timeline ini jelas banget Bapak Ibu. Di sini Raja Kores mengalahkan Babel. Sehingga dunia dikuasai oleh Persia. Setelah itu barulah gelombang pertama, setahun kemudian orang Yahudi boleh pulang ke Yerusalem oleh Raja Kores. Dan selesai dibangun Bait Allah tahun 516. Jadi sekitar berapa itu? 32 tahun kemudian Bait Allah selesai. Dan lalu Ahasveros, Raja Ahasveros menjadi Raja Persia tahun 486 sebelum Masehi. Ahasveros ini disebut juga Xerxes. Ya, sama. Nah, Esther adanya di sini. 479 sebelum Masehi, Esther menjadi Ratu Persia. Ya. Nah, berapa tahun kemudian? Berapa itu ya? 21 tahun kemudian. Jadi 21 tahun kemudian, Ezra pulang ke Yerusalem setelah Esther menjadi Ratu Persia. Ya. Berikutnya Nehemia pulang ke Yerusalem. Nanti di tahun 430 sebelum Masehi, barulah Nabi Maleaki muncul sebagai nabi. Itulah penutup kitab Perjanjian Lama di kanonnya kita, di Alkitabnya kita. Ya. Jadi Esther adanya sebelum Ezra, sebelum Nehemia. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Penulis kitab Esther ini tidak diketahui siapa yang menulis, karena di kitabnya itu tidak ditulis siapa yang menulis. Kemungkinannya bisa juga Mordekai, itu berdasarkan Esther pasal 9 ayat 29. Coba kita baca ya. Kitab Esther pasal 9 ayat 29. Saya bacakan. Lalu Esther sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Berdasarkan ayat ini, kemungkinan yang nulis Mordekai, kemungkinan, belum tentu juga. Atau Ezra, bisa juga kemungkinannya Ezra yang nulis. Kan beda tahunnya tidak lama itu. Ezra yang nulis, tapi bisa juga Nehemia. Kenapa? Karena gaya bahasanya itu mirip-mirip antara kitab Esther, Ezra, dan Nehemia. Seperti satu penulis gitu gaya bahasanya. Sama dengan kalau kita nulis itu kan ditangkap nih, ini bahasanya si ini nih gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian ditulis sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Setelah Esther menjadi ratu berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun setelah Esther menjadi ratu, kitab ini ditulis.
lebih dari 30 tahun sebelum zamannya Ezra dan Nehemia pulang ke Yerusalem. Ya. Jadi peristiwa ini dikisahkan terjadi di istana raja di kota Susan, ibu kota Persia. Hari ini Persia itu Iran, saudara. Ibu kota Susan ini hari ini ada di Iran. Ya. Raja Persia ketika itu adalah Raja Ahasveros atau Xerxes, yaitu anaknya Raja Darius yang memerintah Persia 21 tahun pada sekitar tahun ini. Nah, wilayahnya kerajaan Persia kuno itu kira-kira kalau ibu kotanya sekitar Iran situ. Nah, kekuasaan wilayahnya itu luas sekali dari India sampai Ethiopia. Kita tahu India, bukan? Kita tahu Ethiopia. Ethiopia itu di selatan Mesir. Ya, itu kekuasaannya Persia luas sekali. Ini, Bapak Ibu. Ini, saudara. Jadi dari sebagian India, kemudian terus ke utara sini, terus ke Mesir, kekuasaannya itu luas sekali. Ya, termasuk ke utara sini. Semua yang warnanya coklat nih, itu adalah kerajaan Persia. Sampai ke Eropa sedikit tuh. Ini kerajaan Persia ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Oke, jadi latar belakang daripada kitab Ester ini itu adalah ketika itu Raja Kores, kalau masih ingat, mengizinkan orang Yahudi yang sudah hidup 70 tahun dalam pembuangan di Babel untuk kembali ke tanah air mereka. Tetapi banyak orang Yahudi yang lebih menyukai untuk tinggal di Babel, nggak mau pulang, merasa nyaman karena sudah lama kan 70 tahun. Kayaknya mau pergi ke Yerusalem, pulang itu jauh. Udah gitu Yerusalem kan puing-puing, kehancuran. Ada yang nggak mau ikut pulang. Tetap tinggal di Babel, di Persia. Ya, karena Yerusalem sudah hancur. Nah, Mordekai dan sepupunya yang namanya Esther, itu termasuk orang itu yang tidak pulang. Semua orang pulang, dia tidak pulang. Tinggal di Persia. Nah, inilah kisahnya. Bapak Ibu jika mendengar kata media Persia, itu maksudnya begini. Orang media itu kan tinggal di barat daya Iran sekarang. Di barat dayanya gitu. Itu orang media. Sedangkan Raja Kores mengalahkan kerajaan Media pada tahun 550 sebelum Masehi. Sehingga kerajaan Media menjadi kerajaan Persia. Nah, itulah sebabnya Raja Persia kadang-kadang disebut juga dengan Raja Media Persia. Raja Media dan Persia, atau disingkat Raja Media Persia, Medio Persia sama. Itu bisa dilihat di Daniel 8 ayat 20, ataupun di kitab Ester juga disebut Media Persia. Meskipun kita tahu bahwa wilayah Persia itu luas sekali menyangkut India, Ethiopia, dan sebagainya. Tapi terkenalnya dengan kata Media Persia. Itu ya. Kita lanjutkan. Ya. Ayat satunya mana? Oh, kehapus. Baiklah. Kita baca saja ayat 1 ya, Bapak Ibu. Pasal 1 maksud saya. Ester pasal 1. Saya bacakan ya. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Banyak juga loh ini daerahnya. 127 daerah. Terbentang dari India sampai Ethiopia. Raja Ahasveros ini. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Bapak Ibu ingat ya tadi ya, kata Susan itu Susa. Itu adalah nama kota. Ibu kotanya Persia.
Nah, pada tahun ketiga dalam pemerintahannya Ahasveros, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Jadi ceritanya Raja Ahasveros ini membuat suatu pesta besar. Di tahun ketiga Raja Ahasveros membuat suatu pesta besar yang mengundang semua pembesar. Pestanya ada di Benteng Susan, di bentengnya kota Susa. Ya, di situ minuman dan sebagainya dihidangkan sehingga sebentar. Pesta itu diadakan sampai 180 hari. Itu di ayat keempat. Setelah selesai 180 hari, diperpanjang lagi oleh si raja. 7 hari lagi. Ini pesta luar biasa ini. Nah, di akhir pesta itu, di hari ke-7, kan Raja Ahasveros ini pamer ceritanya. Ini loh kekayaanku, ini loh kekuasaanku dari sana sampai sini, pamer. Di hari terakhir, ia mau pamer istrinya yang sangat cantik. Ia panggil istrinya yang namanya Wasti, Ratu Wasti, untuk datang ke pesta itu. Hari itu pesta itu beda-beda, untuk pria sendiri, untuk perempuan sendiri. Nah, Ratu Wasti dipanggil untuk hadir di pestanya pria ini, mau dipamerkan oleh Raja Ahasveros. Tapi entah kenapa tidak dijelaskan di Alkitab. Ratu Wasti menolak untuk datang. Akibatnya apa? Akibatnya Raja Ahasveros panas hatinya. Kok berani nolak ya Ratu ya? Berani menentang raja. Panas, marah besar. Akhirnya Ratu Wasti dibuang oleh Raja Ahasveros karena menentang raja. Kita lanjutkan slide-nya ya. Ya. Ratu Wasti akhirnya dibuang, Bapak Ibu. Ya. Di pasal 2, Ester pasal 2. Raja disarankan untuk mencari pengganti daripada Ratu Wasti. Maka diadakan kontes. Semua gadis yang elok rupanya dikumpulkan di Benteng Susan, di Balai Perempuan. Mau diseleksi ceritanya. Pada waktu itu, di dalam Benteng Susan, ada seorang Yahudi yang bernama Mordekhai. Nah, ini dia. Kisahnya ini. Tokohnya ini Mordekhai. Seorang Benyamin, suku Benyamin. Bapak Ibu Saudara harus ingat, yang dibuang ke Babel itu 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Jadi tidak heran kalau Mordekhai ini suku Benyamin. Sedangkan 10 suku dibuang ke Asyur dan tidak kembali. Begitu ya. Nah, di ayat 7 saya bacakan. Mordekhai itu pengasuh Hadasa. Hadasa ini adalah nama Ester yang asli. Nama Ibrani. Nama lahirnya Ester. Ya. Jadi Mordekhai itu mengasuh Ester, Hadasa. Kenapa? Karena Ester adalah anak saudara ayahnya. Anak saudara ayahnya itu berarti apa ya? Sepupu ya. Ester ini sepupunya Mordekhai. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Disebutkan di sini gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat anak sebagai anak oleh Mordekhai. Jadi diperlakukan sebagai anak Ester ini oleh Mordekhai. Jadi Mordekhai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester. Hadasa adalah nama lahirnya Ester, nama aslinya Ibrani. Pakai nama Ester karena supaya aman, supaya orang tidak tahu bahwa dia orang Yahudi. Jadi Ester ini sepupunya Mordekhai. Ester dianggap anak karena orang tuanya sudah tidak ada. Ya. Jadi Ester tidak pernah memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya demi keamanan. Itu pesannya Mordekhai. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, di kontes kecantikan ini, di ayat 16, demikianlah Ester dibawa masuk
menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Mungkin Esther ini sangat cantik, terus karakternya lemah lembut, baik gitu ya, sehingga Raja Ahasveros jatuh hati sama Esther. Ya. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu penggantinya Wasti. Ini ironi ya. Jadi ada perempuan Yahudi masih muda, cantik, hidup di pembuangan, orang tuanya tidak ada semua, sudah yatim piatu, diangkat anak oleh Ahasveros, lalu ikut kontes, menang, jadi ratu Persia. Nah, sebenarnya hukum Taurat melarang untuk kawin dengan orang asing. Tapi Esther kawin dengan Raja Persia. Bagaimana ini? Nanti bisa kita bahas atau ditanyakan. Ya, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu slide ini. Ya. Nah, pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres. Ada yang sakit hati rupanya. Nah, biasa kalau orang sakit hati itu biasanya lalu menjadi jahat. Siapapun. Berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tapi hal itu diketahui oleh Mordekai. Lalu Mordekai kasih tahu Esther, kasih tahu raja. Lalu sampailah Esther disampaikan kepada raja berita itu. Orang itu ditangkap lalu dihukum mati. Ya, digantung di tiang. Oke, lanjutannya. Jadi dalam hal ini Mordekai sangat berjasa menyelamatkan nyawa raja. Itu perlu dicatat karena itu pengaruh di kemudian hari. Oke, berikutnya. Nah, Haman orang Agag. Orang Agag ini sebenarnya adalah orang Kanaan, keturunan Kanaan. Ini Haman ini. Ya. Kanaan. Memiliki kedudukan paling tinggi di kerajaan Haman ini. Diangkat pangkatnya paling tinggi di kerajaan, di bawahnya raja. Semua orang harus berlutut di hadapannya. Tetapi Mordekai tidak mau berlutut, entah kenapa. Tidak dikisahkan di Alkitab. Sehingga hal itu membuat Haman sakit hati, marah, panas. Ya. Tetapi Haman sebagai petinggi, ia merasa terhina kalau harus mengeksekusi seorang Mordekai yang ia anggap enteng Mordekai. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan tidak hanya Mordekai, seluruh orang Yahudi yang merencanakan genosida, membunuh semua orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia. Waduh, ini jahat sekali sih Haman ini, penjahat kemanusiaan ini kalau zaman sekarang. Ya, nah akhirnya dengan akal liciknya Haman membujuk raja untuk mengeluarkan titah agar seluruh orang Yahudi dibinasakan, bahkan termasuk orang tua, anak-anak, dan perempuan juga. Raja menyetujuinya. Sehingga kota Susan menjadi gempar. Raja membuat titah dicap oleh cincinnya. Dan titah itu tidak bisa dibatalkan. Tidak pernah ada titah raja yang bisa dibatalkan. Ya. Ayat 13 dijelaskan. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan. Ingat ya, dari India sampai Ethiopia. Supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari itu juga. Wah, satu hari mau dibasmi semuanya. Ini gara-gara Haman ini. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka.
Oke, kita lanjutkan dulu. Tapi Esther luar biasa. Mendengar hal itu, Mordekai berkabung. Yang mengoyakkan pakaiannya, sedih, menangis. Sehingga semua orang Yahudi mendengar juga. Di mana-mana ada perkabungan besar di antara orang Yahudi. Semuanya berpuasa dengan ratap tangis. Akhirnya Esther mendengar perkabungan itu. Esther bertanya, panggil Mordekai, tanya, ada apa? Ya, terjadi dialog Mordekai dengan Esther. Esther tahu tentang rencana itu. Lalu Esther menjawab begini terhadap Mordekai. Ayat 15, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, di ibu kota itu, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Makanya hari ini kita kadang-kadang mendengar ada puasa Esther. Puasa Esther itu 3 hari lamanya, tidak makan, tidak minum. Ya, baik waktu malam, baik waktu siang. Artinya siang malam, 3 hari nggak ada waktu untuk buka puasa. Ya. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun itu berlawanan dengan undang-undang. Itu melawan hukum. Kalau nggak dipanggil tuh nggak bisa menghadap sembarangan gitu setiap saat. Tapi Esther berkata apa? Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow, ini luar biasa ini. Ya, ini karakter yang luar biasa ini. Esther ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di pasal kelima kitab Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Raja sangat mencintai Esther. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Rupanya Esther menyampaikan keinginannya. Aku mau mengundang raja dan Haman. Itu rencananya Esther. Ya. Dan raja karena sangat mencintai Esther, raja mengabulkan hal itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Lagi kata Haman kesal sekali sama Mordekai kan. Akhirnya Haman menyombongkan diri terhadap orang-orang. Di ayat 12, Haman bahkan begini. Tambahan pula tiada seorang pun yang diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya. Kecuali aku. Haman nggak mengerti maksud Esther. Haman pikir ya membanggakan diundang ratu loh, makan bersama dengan raja gitu. Ya. Akan tetapi semuanya itu Haman ingin Mordekai itu mati. Lalu kata istrinya Haman yang namanya Seres dan semua sahabatnya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Mordekai rupanya mau digantung di tiang yang sangat tinggi supaya semua orang melihat bahwa Haman berhasil membalas sakit hatinya, balas dendam. Ini rencana yang sangat jahat, saudara. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, pada suatu malam, Raja Ahasveros tidak dapat tidur. Ia minta dibawakan catatan sejarah. Catatan apa yang terjadi selama ini. Raja baca-baca, lalu ia ketemu yang namanya Mordekai. Mordekai ini punya jasa loh, dulu menyelamatkan nyawanya. Ingat gak dulu? Tadi itu, saudara, yang kita bahas. Bahwa Mordekai menyampaikan ke Esther,
Esther menyampaikan ke raja bahwa ada 2 orang yang berniat membunuh raja. Nah, itu dicatat jasanya. Lalu Raja Ahasveros bertanya, sudah dikasih apa dia hadiahnya? Karena berjasa. Belum dikasih apa-apa. Nah, barulah raja ingin memberi hadiah. Kebetulan Haman lagi ada di halaman. Dipanggillah Haman oleh raja. Haman ditanya, kalau ada orang yang kepadanya aku berkenan, ia berjasa kepadaku, mesti ku kasih apa dia? Hadiah apa? Haman GR, saudara. Haman pikir itu aku, gitu. Lalu Haman menjawab, ya. Haman menjawab dengan hadiah-hadiah yang luar biasa. Coba kita baca Esther pasal 6 ayat 7 sampai 9. Esther pasal 6 ayat 7 sampai 9. Ayat 6 dulu ya, biar saudara tahu kondisinya. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Haman pikir itu dirinya. Ya. Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Ia pikir dirinya yang dimaksud raja. Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri. Dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Si Haman menjawab begitu. Ia pikir yang dimaksud raja itu dirinya sendiri. Ya. Ayat 9, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Nah, lalu raja, oke, bagus. Lalu raja bertitah kepada Haman. Baiklah kalau begitu, lakukan itu. Tapi orang itu Mordekai. Bisa dibayangkan ya, saudara? Haman berapi-api, dia pikir itu dirinya yang akan dapat hadiah. Ternyata Mordekai. Dan itu pun Haman yang harus memberikan hadiah. Waduh, bisa dibayangkan bagaimana Haman terkejut, kecewa, dan sedih. Ya. Di ayat 12 dijelaskan tuh. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang setelah ngasih kepada Mordekai itu. Haman kembali. Nah, setelah diberi, Mordekai kembali ke pintu gerbang, tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dalam bahasa sederhana, mati aku. Kira-kira gitu. Ternyata yang dimaksud raja itu adalah Mordekai. Dan Mordekai menjadi sangat tinggi, posisinya melebihi dia. Kan itu nasihatnya dia sendiri. Ya. Nah, masih ingat tadi bahwa Haman diundang untuk makan bersama raja dan Esther. Itulah di ayat 14-nya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja. Lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Pasal 7. Singkat kata, perjamuan oleh Esther. Ada Haman, ada Raja Ahasveros. Lalu Esther ditanya raja, apa permintaanmu? Kok kamu kumpulkan kita? Esther menjawab begini, di ayat 6-nya. Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Waduh, bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu bahwa ternyata diundang pesta itu untuk
dilaporkan terhadap raja. Waduh, ya, itu makanya ketika Haman itu sedih dan dalam bahaya, ia tahu dirinya dalam bahaya. Waduh, tapi ketika itu ia dipanggil agar segera datang, Esther. Nah, makanya dalam lanjutannya kisah tadi itu, pada perjamuan itu, dihadiri raja dan Haman, Esther menyampaikan permintaannya. Haman yang jahat gitu. Haman sangat ketakutan. Haman minta ampun sama Esther. Tetapi keputusan raja sudah final. Akhirnya Haman disulakan di tiang, digantung atau ditusukkan pada tiang yang tinggi yang dibuatnya sendiri. Makanya ya orang jahat itu kadang-kadang ia mati oleh perbuatannya sendiri. Itulah Haman. Jadi dalam kasusnya kisah Esther ini ada dua peran. Antagonisnya adalah Haman. Yang baiknya adalah Mordekhai dan Esther. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, masih ingat ya, saudara, tadi Raja Ahasveros kan sudah membuat titah yang dicap pakai materai cincinnya itu dan tidak boleh dibatalkan. Artinya pembunuhan orang Yahudi itu tanggal sekian itu masih berlangsung titahnya. Nah, karena titah yang itu tidak bisa dibatalkan, maka Esther meminta raja mengeluarkan titah yang baru lagi. Bukan membatalkan karena tidak boleh dibatalkan, tapi untuk menolong, yaitu pada hari yang sama itu orang-orang Yahudi diizinkan untuk melawan siapa saja yang ingin membunuh mereka. Nah, itu titahnya raja supaya orang Yahudi melawan hari itu. Di ayat 10 sampai 12 jelas itu. Ayat 11-nya contohnya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, dan membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka. Kalau nggak menyerang ya nggak, tapi kalau menyerang, perang pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasveros, di hari yang sama. Titah yang pertama untuk membunuh Yahudi di hari itu, titah yang kedua di hari yang sama Yahudi boleh melawan. Begitu ceritanya. Ya. Oke. Nah, di pasal 9 sampai pasal 10 terakhir, dan terjadilah seperti yang dititahkan oleh raja. Pada hari itu semua orang Yahudi melawan dan semua orang jahat itu kalah. Termasuk 10 anaknya Haman yang jahat. Sehingga Esther menetapkan hari raya Purim namanya, sebagai peringatan akan kemenangan mereka atas rencana jahat. Dan Mordekhai akhirnya menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Begitu kisahnya Esther. Jadi hikmat apa yang kita bisa dapat dari kisahnya Esther ini? Esther dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi yang ada di sana itu? Yehuda dan suku Benyamin. Dari pembunuhan massal yang direncanakan oleh Haman. Nah, melalui Esther, ini bukan Raja Persia, ini Ratu melalui Esther, Raja Persia berbaik hati kepada orang-orang Yahudi akhirnya. Itu melalui Esther. Ya. Nah, kisah ini sekitar 500 tahun sebelum Kristus lahir, kalau Bapak Ibu masih ingat. Sekitar 500 sebelum Masehi, bukan? Jadi kisah ini terjadi 500 tahun sebelum Sang Mesias datang ke dunia. Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk menyelamatkan umatnya. Itu kita tidak boleh sempit pikirannya. Tuhan bisa pakai berbagai cara. Ya. Rabu depan kita akan bahas kitab Ayub. Kitab Ayub itu sangat terkenal dengan hal buruk menimpa orang baik. Kan nggak salah, kenapa ditimpa kemalangan? Nah, itu topik yang menarik. Ya. Untuk saat ini, kita harus mengerti bahwa Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk melaksanakan rencananya. Dalam hal ini, Esther
melanggar hukum Taurat, yaitu kawin dengan orang asing. Nggak masalah. Untuk apa? Untuk tujuan yang lebih besar. Makanya kita juga sama. Untuk tujuan yang lebih besar untuk Tuhan, apa saja boleh. Tapi untuk Tuhan ya. Bukan karena dendam pribadi dan sebagainya. Itu nggak boleh. Nah, itu sebabnya ya. Kita itu tidak boleh gampang menghakimi sesama. Kalau sesama kita kelihatannya melanggar hukum Taurat atau melanggar firman Tuhan, jangan menghakimi. Kita tidak tahu di belakang itu tujuannya apa. Siapa tahu itu tujuannya yang lebih besar untuk kemuliaan Tuhan, gitu ya. Jadi ini kisah yang baik. Di kitab Ester ini tidak pernah ada kata nama Tuhan disebut. Ini uniknya kitab Ester. Tapi masuk dalam Alkitab. Kenapa? Karena meskipun nama Tuhan tidak disebut, maka secara implisit kita sudah tahu itu rencana Tuhan untuk membela umatnya. Gitu. Nah, makanya masuk ke dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya gulungan laut mati, di gulungan laut mati nggak ada kitab Ester. Karena tidak pernah menyebut nama Tuhan. Nah, tapi di Alkitab kita ada. Karena kisah ini menjadi bagian dari serangkaian buku kitab Ester, Ezra, Nehemia, itu kan satu rangkaian kisah, ya. Demikian. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi. Oke, yang pertama Bu Indian, silakan. Mari Bu Indian. Ya, sorry Pak, saya lagi nyetir. Oh iya ya, hati-hati Bu. Ya, ini Pak mau tanya, itu kan berarti Esther itu dengan Xerxes ya, Raja Ahasveros ini, dia dengan Nehemia, dengan Ezra, itu kan selisihnya tadi 21 tahun ya Pak? Ya. Berarti kalau tidak salah, masa pemerintahan Xerxes ini cuma 25 sampai ya sekitar segitu ya Pak ya? Ya, tadi ada timeline-nya kan kelihatan ya. Karena kan habis itu yang pulang itu Ezra ya Pak? Betul. Nah itu ada nggak Pak pada saat Ezra pulang itu kan rajanya udah ganti ya Pak? Artasasta. Iya, bukan Ya. Xerxes lagi kan? Bukan Itu Artasasta. ada ceritanya nggak ya Pak? Ada Apa dong. yang terjadi gitu loh? Ada ya? Ada dong. Di sesi-sesi yang lalu kan kita sudah bahas. Oh, oke Pak. Ya. Oke. Raja Persia kan ganti-ganti juga Bu. Banyak. Ada silsilahnya. Ini diganti, ini diganti, ini Itu ganti. nggak diceritain kenapanya ya Pak ya? Apa yang terjadi dengan SS ini gitu loh? Nggak ada ya Pak? Oh enggak, saya enggak perhatiin tuh kenapa. Mesti cari sejarahnya ya Pak, Ya, sejarah sejarahnya media pasti Persia ada. ya Pak. Sejarahnya pasti ada. Oke Pak. Ya. Sama yang tadi itu Pak, Dead Sea Scroll itu kalau nggak salah, Ezra berarti juga nggak ada ya Pak ya? Maksudnya bagaimana? Di Dead Sea Scroll itu konon katanya Ezra juga nggak ada, tidak diakui sebagai profet gitu Pak. Waduh, kalau Ezra saya lupa tuh. Kalau Esther pasti tidak ada Esther. Bisa dicek sih, nanti coba ya, saya cari ya. Mungkin ya, saja. Oke, Pak. Iya. Ya. Kalau itu satu rangkaian kemungkinan nggak ada juga berarti ya Pak ya? Ya belum tentu juga sih. Kadang-kadang kita nggak bisa perkirakan. Oke Pak. Ya. Oke Pak, itu aja Pak. Thank you Pak. Selamat malam. Ya, Halo. Oke, berikutnya Pak Edo ya, Edo. Silakan. Ya, malam Pak Wikmil. Selamat malam. Ini saya baca, cuma saya nggak ngerti ya, ini Ester 7 ayat 4 ya, itu kan Ester lagi bicara sama raja ya. Itu raja masih belum tahu ya
Kalau Esther itu keturunan Yahudi ya? Raja tahu akhirnya. Kan Esther Oh ini tahu. sudah bicara seperti itu. Jadi tahu. Oh udah tahu. Sudah tahu. Oke Raja oke nggak oke. masalah. Raja nggak masalah. Hmm, oke oke. Tidak Oke pernah itu ada aja sih. masalah antara Raja dengan Esther. Nggak pernah. Sampai akhir begitu kan. Oh udah tahu ya akhirnya ya. Tahu. Udah. Oh oke oke. Oke itu aja sih mau tanya. Itu aja. Iya. Oke. Oke makasih. Ya, Tuhan Kati. Tuhan berkati. Oke, berikutnya Pak Payaman. Silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Kalau tadi latar belakang mau dibunuh orang Yahudi adalah hati si Haman kepada Mordekai. Ya. Nah, kemudian terus muncullah titah raja atau pengumuman formal lah begitu yang tidak bisa dicabut. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah misalnya skenario ini raja tidak tahu bahwa kayaknya kok sampai ada ide si Haman ini, hasil Haman ini untuk membunuh orang Yahudi, sementara raja sudah tahu permasyurinya orang Yahudi. Jadi artinya adalah pertimbangan-pertimbangan misalnya, atau memang itu misalnya tidak tanda tangan atau taken atau bagaimana kira kok sampai bisa kecolongan begitu. Makasih Pak. Ya. Menurut saya Raja belum tahu Pak ketika itu. Ketika Haman menghasut itu Raja belum tahu. Kan taunya Raja setelah Esther menghadap ini yang di pasal 7 ayat 4 ini. Baru tahu rajanya. Kalau sebelumnya nggak tahu Pak. Waktu Haman menghasut itu belum tahu. Jadi dianggaplah informasi itu benar ya. Ya, ya, belum tahu. Sehingga terjadi itu, nah lalu Esther bereaksi. Esther memberitahu. Nah, gitu. Oke, makasih Pak. Selamat malam. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak Kris ya. Ya Pak Kris, silakan. Shalom, malam Pak. Shalom malam. Saya mau tanya, kalau lihat dari keturunannya, apa betul Haman ini keturunannya Agag, Raja Amalek, terus itu kan Mordekai dan Esther ini keturunannya Kis, jadi bapaknya Saul. Apakah betul? Soalnya kan ada pendapat seperti itu Pak. Nah kalau seperti itu kan ada hubungannya yang itu yang apa? Waktu Samuel merintahkan untuk basmi orang Amalek itu kan, ya, Saul kan ngelanggar. Ya, ya. Itu pertanyaan yang pertama itu Pak. Oke, kalau soal silsilah, saya mesti cek dulu Pak. Saya tidak hafal yang itu, yang satu itu. Itu di kitab Esther ditulis kalau silsilahnya Mordekai itu nenek moyangnya ada nama Sime anak Kis itu Pak. Ya. Nah, itu apakah suku Benyamin atau bagaimana gitu kan? Ya, suku Benyamin. Suku Benyamin. Akhirnya ditulis gitu. Ya. Di Esther pasal 2 itu Pak. Esther pasal 2 ya. Ya. Soalnya kan sebetulnya berarti ada benang merahnya kalau kayak gitu Pak. Ya. Nah, Haman keturunannya Agag, Raja Israel yang akhirnya lehernya dipenggal Samuel di depannya Saul. Haman itu orang Kanaan, Pak. Haman itu orang Kanaan. Keturunan orang Kanaan. Itu kan keturunan Agagnya ada pendapat ini Pak, maksudnya ada pendapat bahwa itu Agag itu yang dimaksud Agag yang harusnya suruh bunuh itu oleh Samuel merintahkan ke Saul. Jadi kan ini kan kayak ada ironinya Pak, keturunannya, maksudnya keturunan keluarganya Saul, terus ini balasannya Haman ini keturunan Agag gitu Pak. Bisa jadi Pak, analisanya bisa ke sana, tapi kan semuanya kemungkinan itu. Tidak bisa dipastikan pasti gitu kan.
kemungkinan. Masih tanda tanyanya karena silsilahnya Mordekai waktu dibahas itu cuma dibicarakan 4 nama generasi di atasnya Mordekai. Apakah kisnya itu kalau ditarik garis yang 500 tahun kerajaan Yehuda itu kan tidak cocok gitu Pak. Kan lapisan generasinya sampai ke Kis itu kan berarti kan harusnya lebih dari 4 nama. Iya benar. Mesti dilihat tuh Pak silsilahnya. Iya. Makanya itu kan ada pendapat seperti itu. Ya, ya. Terus yang sebetulnya seringkali kita tidak sadari itu kan penamaan orang-orang baru muncul di kitab-kitab yang akhir-akhir ini kita bahas, Pak. Sebelumnya kan masih menggunakan Yehuda, kerajaan Yehuda. Ini kan mulai penamaan Yahudi kan mulai muncul di kitab-kitab ini, Pak. Ya. Nanti kayak di Nehemia itu kan ada sebutan untuk orang-orang Yahudi itu kan baru mulai muncul ini. Betul, baru mulai muncul istilahnya. Ini kan kenapa tadi saya bahas itu kan karena sebetulnya kan Pak Wignio ini kan UBS ini kan Pak Wignio kan menekankan yang terutama pesat itu Pak. Maksudnya belajar Alkitab sesuai dengan konteksnya kan seperti itu. Betul. Nah, masalahnya kan kita ini kan terima warisan dari pengajar-pengajar yang masuknya bareng dengan era kolonialisme, Pak. Ya. Padahal kalau kita runut ke belakang kan zaman Perang Salib abad ke-11 itu kan sebetulnya mulai ada paham di gereja kalau kita ini umat Tuhan di gereja ini Israel baru. Makanya Pak Wignio pernah dengar ya yang itu ya. Ya. Jadi yang sebetulnya Paulus sudah warning itu Pak. Yang mengenai pohon zaitun yang dicangkokkan itu loh Pak. Ya. Kan sebetulnya itulah. Masalahnya kemudian di awal abad 15 waktu Martin Luther memulai gereja yang dikenal sekarang dengan Kristen keluar dari gereja yang lama itu kan Martin Luther sendiri ternyata masih nulis buku yang akhirnya kan jadi pegangannya Hitler itu Pak. Nah ini peristiwa yang di kitab Esther ini kan diulang sama Hitler tapi dipraktekkan betul sama Hitler itu. Ya. Jadi itu waduh. Justru makanya saya kenapa banyak omong kalau pas kesempatan diskusi pentingnya pesat yang ditekankan Pak Wignio ini kan kalau sampai kita cuma belajar teksnya Alkitab dan pakai pemahaman kita sendiri, buahnya nanti dari Perang Salib ke Martin Luther nulis satu buku, itu disimpulkan lagi sendiri, akhirnya Adolf Hitler terus bunuh jutaan orang Yahudi kan itu Pak. Ya. Jadi yang Pak Wignio sering bilang nanti orang jadi jahat atau apa itu ya sebetulnya ya karena Alkitabnya dibaca tertulis tapi tanpa pimpinan Roh Kudus kan buahnya jadi seperti itu. Jadi iya, meleset jauh. Nah, makanya saya minta penjelasannya Pak Wignio, menurut Pak Wignio gimana? Supaya kita ini enggak sklerokardia itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya ya, banyak orang belajar teologi, tapi tidak menjamin bahwa hidupnya jadi benar. Teologi menjadi suatu teori di pikirannya. Sama dengan kalau orang belajar Alkitab, belum tentu benar. Melakukan apa enggak? Satu, belajarnya benar enggak sesuai konteks. Kedua, melakukan atau tidak. Makanya saya itu, kalau saya bicara nanti ditagih orang kapan bukunya jadi. Saya lagi
Itu yang paling penting itu 7 natur kebenaran itu harus didengar. Saya sudah khotbahkan 17 sesi, 7 natur kebenaran. Kalau orang ikuti 7 natur kebenaran itu, tidak mungkin itu nyeleneh aneh-aneh itu. Karena itu inti dari kebenaran. Banyak orang pintar berdebat, pintar bahasa asli. Loh ya bagus, boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian konteksnya jadi salah, atau jadi jahat, semuanya sia-sia, nggak ada artinya sama sekali. Makanya ya, ketika kita belajar online Bible Study ini, kalau Bapak Ibu teliti ya, perhatiin, cermat gitu ya, setiap kita belajar, langsung saya tuntaskan sampai perjanjian baru. Supaya orang tidak salah mengerti. Supaya biasa berpikir gambar besar, benang merahnya gitu. Bukan cuma per ayat atau per perikop. Nah itu sempit-sempit begitu pasti salah. Itulah yang sering terjadi di mana-mana. Mencomot ayat, cuma 1 ayat, 2 ayat, lalu diartikan sendiri, salah. Makanya hari ini lahir teologi kemakmuran, teologi hyper grace, teologi mistik, teologi macam-macam yang aneh-aneh. Karena itu. Jadi Bapak Ibu saya sarankan untuk mengikuti 7 natur kebenaran. Itu adanya di channelnya truth.id. Ya. Nah, playlistnya namanya kebenaran. Oke, itu saja. Lalu berikutnya Pak Jo, silakan. Pak Jo kemana nih? Sudah lama. Ya, silakan. Ya, shalom Pak Wiknya. Belum. Bisa tolong dibantu Pak? Apanya? Suaranya sudah, tadi sudah ada. Oh iya. Nah, sudah. Sekarang udah Pak? Sudah. Oke, shalom Pak Wiknya. Shalom. Kesibukan aja Pak, tapi tetap monitor, siaran tunda. Oke, mantap. Pak, begini Pak, kalau kita lihat dari kitab Esther ini, kan memang Esther ini khusus ya Pak ya, karena ada cuma dua kitab nih yang nama perempuan dipakai, Ruth sama Esther. Betul. Oke, dia special person lah, dia wanita yang punya tempat khusus lah. Ya. Kemudian juga sekali lagi dia pada saat itu dia minoritas di kerajaan Persia gitu. Betul. Yang saya mau tanya nih Pak, waktu itu sesudah dia habiskan malam gitu bersama raja pada saat pemilihan wanita itu Pak, ya. di Esther 2 ayat 17 itu kan kemudian raja tuh jadi jatuh cinta sama dia, lebih cinta sama dia ketimbang sama yang lain. Ya. Kalau dalam tadi Bapak sampaikan memang tidak disebut nama Tuhan dalam kitab Esther ya. Betul. Tapi kedaulatan Tuhan kan bukannya tidak ada. Justru Tuhan menunjukkan kedaulatannya Pak. Ya. Gitu loh. Kedaulatannya gini Pak, apakah si raja ini tuh sampai dia jatuh cinta sedemikian rupa sama si Esther semata-mata karena kedaulatan Tuhan seperti di Amsal 21 ayat 1, hati Tuhan di tangan raja, dia liarkan kemanapun dia mau gitu loh. Atau karena memang Esther berperan aktif Pak, ada peran yang dimainkan gitu sama si Esther ini sebagai minoritas pada saat itu, karena ini penting buat kita semua di Indonesia Pak. Sebagai umat Kristen ini, seperti tadi, Tuhan bisa pakai siapa saja, gitu kan? Ya. Minoritas ini pun tetap mesti jadi terang. Ya. Gitu. Benar. Jadi begini, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah, Esther melakukan bagiannya, dan memang Esther parasnya elok luar biasa, sehingga raja jatuh hati. Nah, yang jelas Tuhan tidak pernah mengubah hati seseorang itu mendadak, itu nggak pernah. Tuhan itu bekerjanya secara kadang-kadang misteri juga sih. Tidak mengubah secara langsung, tapi berperan. Nah, itu bagaimana itu? Melalui berbagai kejadian. Nah, dalam hal ini Esther melakukan bagiannya. Nurut demi kebaikan umatnya. Nurut ya. Meskipun tidak disebut nama Tuhan, tapi di situ disebutkan berpuasa. Kalau berpuasa itu untuk siapa? Pasti Tuhan. Kepada Tuhan. Berdaulat, Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tetap berdaulat, tapi bukan berarti istilahnya meremote kontrol manusia, nggak gitu. Oke. Kalau dalam begitu, hati ya, saya percaya Tuhan bekerja juga dalam hati, menegur terus gitu. Pasti. Kalau yang tadi Pak Wiknya sampaikan, penurutan dalam hal ini penurutan terhadap apa nih Pak? Karena kan dia sebagai minoritas di negara yang saat itu dia
sebagai orang buangan lah gitu ya. Itu kan pasti tradisi-tradisi keagamaan waktu itu kan pasti sulit sekali, Pak. Jadi penurutan apa itu, Pak, yang kira-kira nih yang si Esther lakukan? Dia taat sama Mordekai. Disuruh begini oke, disuruh begitu oke. Dan memang Mordekai dipakai Tuhan menurut saya. Jadi Esther nurut. Tapi di samping itu Esther juga langsung ke Tuhan sih, yang itu berpuasa dan sebagainya itu pasti langsung juga. Jadi artinya, Esther tidak suka memberontak. Berarti ini blessing in disguise ya. Ada orang kayak Hanan, tapi Tuhan kirim juga orang kayak Mordekai dalam permasalahan hidup kita, Pak ya. Ya, nah makanya dalam hidup kita kalau ada orang jahat, tenang aja. Ada ujung juga pasti. Tuhan akan kirim kami. Ya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati. Ya, berikutnya Ibu Lis Murni ya. Silakan Bu Lis Murni. Ya Pak. Ya. Dulu saya pernah ikut seminar Pak. Terus ada dijualnya buku Esther tuh namanya Hadasa, tapi saya kurang ngerti waktu itu. Ya. Hadasa itu siapa gitu. Apakah ada bukunya ya Pak? Karena saya nggak beli waktu itu. Oh, saya nggak tahu Bu, ada bukunya yang judulnya Hadasa. Sepertinya ada ya. Bukunya bagus. Tapi saya nggak punya bukunya. Hadasa itu kan nama Ibraninya Esther. Bu. Iya, karena saya kurang ngerti, saya nggak beli waktu itu. Orang cuma nanya jawab doang. Sebentar, ini kok rame ya? Iya, kok rame, kok pada masuk. Ya, sudah. Lalu yang lain itu sorry ya Pak, saya dengar dari pendeta itu bilang Ratu Wasti itu disuruh untuk tampil di hadapan para raja itu para pria. Jadi dia sendiri kan sedang mengadakan pesta dengan para wanita. Dan dia disuruh tampil berjalan di atas podium itu dalam keadaan telanjang katanya. Apakah benar itu Pak? Makanya dia nggak mau katanya. Itu tidak ada di Alkitab. Iya, nggak ada. Kalau ada orang yang ngajar begitu ya terserah dia lah. Tanya itu otaknya dari mana itu pikirannya itu. Iya, benar. Oh, bisa ngarang-ngarang begitu. Iya. Ada Bu di Alkitab. Iya. Nggak ada. Terus kemarin saya dengar khotbah kalau Ratu Wasti begitu, lah Esther bagaimana? Begitu juga kontesnya? Iya. Nggak masuk akal itu. Iya. Terus kemarin saya dengar khotbah Bapak di gereja tuh menuai badai. Ya. Terus bagaimana caranya supaya tidak salah mengambil keputusan? Kan Bapak bilang kan jangan salah mengambil keputusan. Betul. Nah caranya tuh gimana? Betul. Ya. Baik. Supaya tidak salah mengambil keputusan, caranya bagaimana? Ya, yang pertama, setiap keputusan yang kita buat harus berkenan bagi Tuhan. Itu intinya. Cuma berkenan itu bagaimana? Nah, itu butuh belajar, butuh latihan, butuh melakukannya, sehingga lama-lama kita peka, Bu. Kalau kita peka gitu, kita mau melakukan sesuatu, ini pasti Tuhan berkenan. Tapi kalau nggak peka, nggak tahu, ini berkenan apa enggak ya? Nah, gitu. Seperti seorang anak, mau menyenangkan orang tuanya kalau nggak deket, nggak tahu apa sih sukanya gitu. Tapi kalau deket tahu. Kira-kira gitu. Jadi nggak bisa dirumuskan. Itulah sebabnya kalau seseorang ikut OBS ini, urut terus. Saya yakin makin lama makin peka, pengertiannya makin jelas gitu. Jadi begitu. Jangan pernah kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang pilihan kita itu, yang ini jelek nih. Yang ini lebih jelek. Pilihnya bagaimana ini? Yang menyenangkan Tuhan yang mana gitu aja. Banyak orang itu terlalu naif pikirannya. Kalau ada kejadian gitu ya, tidak boleh bercerai gitu. Nah, itu naif itu. Tuhan membenci perceraian. Ya memang benar. Tapi kalau kasusnya khusus, istrinya ditusuk terus setiap kali pulang. Apakah kita biarin aja? Apa begitu? Itu naif banget itu. Itu tidak menyenangkan Tuhan itu. Sebab yang nomor katanya satu di atas segalanya itu Tuhan. Kalau istri dianiaya suami, memangnya istri di bawahnya suami. Istri itu punyanya Tuhan, bukan punyanya suami. Itu artinya suaminya menyalahgunakan posisinya. Tidak pantas jadi suami. Begitu, Bu. Harus dipisahkan itu. Tapi katanya disuruh pisah. Pisah aja, tapi tidak bercerai. Itu cuma kata-kata, Bu. Apa artinya pisah rumah
tidak bercerai itu apa artinya? Tetap cerai itu di mata Tuhan. Apa sih artinya selembar tulisan cerai sama tidak? Banyak orang tidak bercerai secara surat. Tapi sebenarnya sudah cerai, udah nggak ngomong, udah pisah rumah dan sebagainya. Itu cerai, Bu. Memang Tuhan suka. Jadi cerai boleh, Pak? Ya? Cerai boleh? Saya nggak bilang cerai boleh. Tuhan membenci perceraian. Ingat itu. Tapi kalau kondisi khusus mau dibunuh terus istrinya, ya kita pisahkan. Emangnya istri untuk dibunuh? Nangkap nggak, Bu, maksudnya? Jadi kalau kita melakukan keputusan itu, apakah kita diam aja atau kita pisahkan? Tanya Tuhan, Tuhan maunya apa? Mungkin nggak Tuhan bilang, biarin aja dibunuh? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tuhan pasti bilang, tolongin dia. Pasti. Gitu loh. Banyak orang itu naif. Nggak boleh cerai. Biarin aja mati. Oh, itu nggak ngerti itu artinya. Nggak menyenangkan Tuhan. Kalau menyenangkan Tuhan itu, siapa yang lemah ya kita bela. Siapapun dia. Orang berdosa aja harus kita bela. Masa istri dikebukin suami terus-terusan, biarin aja. Nggak boleh dong. Gitu, Bu. Ya. Kadang-kadang ya. Kita seringkali salah dalam mengambil keputusan ya. Ya. Nah, makanya ada yang namanya etika. Etika berdasarkan Alkitab, tapi bukan etika umum. Nah, itu sulit. Itu termasuk pelajaran yang sulit kalau kita belajar. Nah, bagaimana supaya bisa ya ikuti OBS terus, nanti makin mengerti, makin lengkap pengertiannya, dan lakukan setiap hari kebenaran, nanti makin peka. Gitu. Nanti akan tahu. Kalau filmnya Butterfly di mana, Pak? Film Butterfly, nontonnya di mana? Film Butterfly. Iya, kenapa Butterfly Effect? Nontonnya di mana? Waduh, saya nggak tahu, Bu. Itu zaman dulu. Itu zaman dulu. Oh, iya. Mungkin di YouTube ada kali, saya nggak tahu. Search saja di YouTube Butterfly Effect gitu. Siapa tahu ada. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Helmina, Pekanbaru. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Inyo. Saya tadi Bapak bilang Esther dan Mordekai itu dan beberapa orang di sana itu tidak orang-orang yang tidak mau pulang ke Yerusalem. Nah, dia udah menikah sama Raja Persia gitu kan Pak ya. Maksud saya tuh kenapa hari raya Purim itu menjadi hari raya orang Yahudi sementara si Esthernya itu sudah menikah sama orang-orang di luar, orang-orang Yerusalem gitu loh Pak. Karena kisah ini dikenal oleh orang-orang Yahudi, kan mereka semangat menang kan, menang bebas dari pembunuhan itu, dan kemudian yang pulang Ezra dengan Nehemia, mereka membawa itu perayaan itu Purim, gitu. Jadi yang membawa itu Ezra dan Nehemia. Kemudian pulang membawa perayaan itu Purim. Gitu, Bu. Yang mau saya tanyakan juga gitu hal berpuasa ini kan Pak ada di sini disebut 3 hari 3 malam tidak makan ya Pak ya. Saya mau nanyakan kalau efeknya maksudnya dengan kita orang Kristen itu hal berpuasa itu sebaiknya atau bagaimana menurut Bapak untuk puasa bagi kita orang Kristen gitu. Oke. Khusus mengenai puasa ini akan saya khotbahkan, Bu, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi. Puasa yang Alkitabiah. Gitu. Nah, jawabannya mesti lengkap, nggak boleh pendek. Ya. Sebenarnya apa sih gunanya puasa? Nggak ada. Kalau titik kan gitu. Orang puasa supaya dapat jodoh ya percuma. Karakternya buruk, nah, ya kan? Puasa itu berguna kalau apa? Nah, nanti kita bahas di channelnya GSKIP. Harus utuh, panjang, ya. Ibu punya nomor telepon saya nggak ya? Nggak punya, Pak. Nggak punya ya? Boleh dicatat, Bu. 0812. 08 12 8807 07 8807 ya, Bu? 8807 0264. 0264. Ya. Nanti Ibu WA saya. Nanti link-link khotbah saya setiap minggu, setiap malam, renungan malam saya WA ke Ibu. Jadi Ibu bisa oh yang ini nih puasa nih judulnya. Nah itu. Ya. Oke deh, makasih Pak Inyo. Ya.
Shalom. Shalom. Saya tidak terlalu tidak terlalu mengutamakan puasa. Karena puasa itu menahan hawa nafsu. Untuk apa ditahan-tahan sebentar? Setelah hari puasanya, bulan puasanya selesai, boleh memangnya? Nggak boleh. Puasanya orang Kristen itu seumur hidup. Itu yang benar. Nah, puasa yang bagaimana ya kita bahas. Nggak usah ikutin puasa Esther, puasa Daniel. Nggak usah ngapain. Puasa yang benar. Itu dalam kebenaran. Ya. Oke, berikutnya siapa yang belum ya? Ibu Mei belum ya? Ibu Mei, silakan. Iya Pak, shalom, selamat malam. Malam. Ya, makasih Pak untuk mata pelajaran malam ini. Ya. Diberkati dan boleh menjadi salah satu contoh dalam cerita Esther. Ya. Ya, Esther ini kan Pak dari seorang anak yatim tuh, anak yatim piatu menjadi seorang ratu. Jadi dalam cerita singkatnya kan Esther ini adalah seorang wanita yang beriman dan berani gitu loh Pak ya. Ya, betul. Ya. So ini adalah salah satu contoh kepada orang Kristen. Banyak juga contoh yang beriman yang dari mereka kita dapat pelajari dan dikuatkan seperti Esther. Ya. Nah, terus saya kadang mau tanya ini ya Pak, kadang rasa takut kan pernah melumpuhkan kita, membuat kita takut untuk membuat keputusan penting karena adanya kemungkinan konsekuensi yang serius. Saya mau tanya gini Pak, bagaimana kita bisa memiliki iman seperti Esther ini yang akan mempengaruhi fisik kita dan bahkan mungkin rohani kita sekarang Pak. Terima kasih. Oke. Sebenarnya karakter itu tidak terjadi dalam semalam. Tidak bisa mendadak. Ini Esther ini begitu hebat karena dididik oleh Mordekai. Kan dianggap anak oleh Mordekai. Makanya dia nurut terus, taat, benar ini gitu. Karakternya hebat. Jadi tidak mendadak, Bu. Bagaimana caranya? Ya kita kalau sudah besar begini ya belajar OBS, melakukan kebenaran, melakukan firman, terus tekun supaya dan praktek ya terhadap sesama saudara yang dekat-dekat dulu. Nanti berubah. Gitu. Tapi kalau pendidikan itu dimulai dari kecil, hasilnya akan lebih baik harusnya ya. Itu Bu caranya. Jadi bukan Esther karena dilahirkan begitu, enggak, dididik oleh Mordekai. Ya. Itu sebabnya kita harus mendidik anak kita sejak kecil juga. Karakter yang benar. Kenalkan sama Tuhan bahwa kita bertuhan. Jangan mumpung masih kecil belum ngerti kali Pak. Oh, harus ngerti. Ya semengertinya anak kecil gitu. Itu ya Bu Meme. Iya Pak, sama juga itu dengan hal pertobatan ya Pak. Berarti pertobatan itu bukan seperti dot ya Pak, seperti Ya. liner garis panjang. Betul. Bertobat bukan hari ini bertobat udah selesai. Oh, bertobat kan di mulut itu, prosesnya kan panjang. Gitu. Ya. Jadi iya Pak. Jadi kalau kita contoh masih dalam proses pertobatan tapi kita sudah dipanggil Tuhan gimana ya, Pak ya? Nanti kita tanya Tuhan ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita lakukan bagian kita. Kalau kita lakukan bagian kita, kita sudah tidak bersalah. Tapi kalau kita tidak lakukan bagian kita, ya kita salah. Soal nilainya berapa, Tuhan yang menentukan, nggak ada masalah. Yang penting kita lakukan bagian kita. Gitu. Pokoknya yang penting kita bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau ya Pak ya. Ya betul. Yang penting kita lakukan bagian kita. Udah. Sisanya kita berserah sama Tuhan aja. Ya. Ya itu aja. Makasih ya Pak. Shalom. Selamat malam. Yang berkati. Berikutnya Erika Evi ya. Silakan. Silakan. Ibu Erika Evi ya. Ya, selamat malam Pak Tanto.
Selamat malam. Ibu di kota mana? Jogja. Oh, Jogja. Aduh, kota gudeg kok, Bu. Iya, kota gudeg. Ini hujan terus nih. Hujan terus ya? Waduh. Ya. Ya, silakan Bu. Tadi ada yang bertanya tentang dicangkokkan itu loh. Ya. Saya belum menemukan ayatnya, cuman pernah menjadi pemikiran saya. Itu sebenarnya kalau menurut bahasa aslinya, apakah benar dicangkokkan? Benar, Bu. Dari pemahaman kalimat itu, saya kan pernah sekolah pertanian. Ya. Istilah dicangkokkan dengan ditempelkan itu berbeda. Ya. Kalau dicangkok itu kan berarti tanaman itu dibuat berakar ketika masih ada pohonnya, kemudian setelah berakar dia ditebang dan ditanam. Sementara kalau menurut pemahaman saya bagian dicangkokkan itu di Alkitab itu saya lihat maksudnya itu ditempelkan. Kalau ditempelkan itu berarti kan melekat terus, tidak dilepas. Sementara kalau dicangkok itu setelah berakar terus dilepas dari induknya. Ya, benar. Ditanam. Ya, jadi, makanya saya menjadi pemikiran ini maksudnya itu apakah bahasa aslinya memang ditempel sementara terjemahannya kurang tepat begitu? Ya, sebenarnya terjemahannya itu kalau baca Alkitab itu tidak boleh harafiah sih. Dicangkokkan itu maksudnya begini, ini batang masuk gitu. Tapi ini bukan soal tumbuhan, ini cuma ilustrasi. Tadinya Israel itu memang yang pertama aslinya. Nah, sekarang seluruh bangsa dicangkokkan, siapa yang percaya. Itu aja sih. Jadi nggak usah sampai detail akarnya dulu. Nggak. Pokoknya. Ya, maksud saya untuk bahasa aslinya, kata dicangkokkan itu sebenarnya apakah memang artinya dicangkokkan atau yang ditempel? Dicangkokkan. Karena saya pikir kalau dari bahasa pertanaman itu pertanian, itu kata dicangkok dan ditempel itu beda, Pak. Betul, jadi saya tahu. kalau memang ditempel berarti istilahnya bukan dicangkok tapi ditempelkan, nanti ditempel terus. Jadi seperti kayak misalnya tanaman yang warnanya merah terus ditempeli tanaman yang warnanya hijau, itu ditempel benar dan nanti ditempelkan lagi itu jadi satu dengan pohon induknya. Jadi nanti pohon itu akan muncul warna merah dan biru daunnya, kan ada tanaman yang memang daunnya ada warna merah dan hijau gitu loh. Ya. Sementara kalau saya boleh bantu jawab Pak Wegnya. Ya, silakan. Kata Yunaninya ada mirip-mirip dengan entres. Jadi kalau versi Alkitab bahasa Inggrisnya itu sambung, berarti sambung itu. Okulasi, sambung. Beda lagi Pak, kalau okulasi itu hanya mata pohonnya terus ditempelkan. Jadi misalkan saya katakan tanaman itu dipotong bisa dalam posisi miring atau saya juga petani soalnya Bu. Iya. Saya petani. Ini kata aslinya Enetken tristes itu grafting. Kalau bahasa Inggris yang paling cocok itu grafting, Bu. Ya, itu pengertiannya ditempel atau diokulasi. Tapi saya kira bukan dicangkok seperti tanaman dicangkok begitu. Nah, supaya itu yang lost in translation Indonesianya. Lost in translation. Jadi gini, kita itu kalau baca Alkitab itu jangan mengandalkan studi kata. Kalau cuma studi kata bisa salah. Intinya adalah pasti bukan cangkok yang dimaksud itu, berakar kalau dipotong, bukan. Ini pohonnya, ini masuk mengambil makanan di situ dan nempel terus. Pasti maksudnya itu, konteksnya Alkitab. Nah itu, cuma bahasanya mungkin nggak cocok ya, cangkok ya. Ya, jadi bisa lebih tepat maksudnya menuju ke okulasi atau ditempel. Karena dua hal ini kan sama-sama terus dengan induknya, jadi nggak pernah terpisahkan gitu. Betul. Sementara kalau cangkok itu setelah berakar dipotong dan dia akan ditanam supaya cepat berbuah, tujuannya begitu Pak. Okulasi lah Bu yang paling cocok ya. Jadi bisa juga okulasi ditempel atau ditempel itu dibelah terus ditempelkan begitu. Ya. Tapi tetap menempel posisinya. Tapi gini Bu, kalau itu diterjemahkan ditempelkan nanti salah lagi orang. Salah mengerti. Gitu. Jadi tapi dalam istilah pertanian itu ditempel akan terus bersama dengan induknya, nggak pernah dilepas gitu, nggak pernah dipotong gitu, hampir sama dengan okulasi.
Makanya dalam ilmu hermeneutik perlu dijelaskan, pakai bahasa apapun nggak jelas. Mau ditempel, mau diapa, harus dijelaskan gitu. Nempel terus, mengambil sari makanan dari pokoknya gitu. Itu yang penting. Makanya Ya itu ya. di Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melekat kepadaku, ya dia binasa. Nggak ngambil rohnya dari Tuhan Yesus, nggak mengambil pengertiannya, imannya tidak seperti Tuhan, ya pasti binasa. Gitu. Ya, itu kan sama yang dengan diistilahkan menempel pada pokok anggur itu, Tante. Ya, betul. Jadi sarang itu akan terus menempel. Nah, itu betul. Untuk pengertian cangkok itu sangat berbeda. Tapi kalau okulasi atau menempel itu akan terus dengan induknya, dia nggak akan lepas, gitu loh. Jadi mungkin terjemahnya lebih baik ditempelkan ya. Ya, ditempelkan atau diokulasikan. Dilekatkan. Ya. Karena nanti kalau ketemu dengan orang-orang pertanian itu mempunyai pengertian akan seperti itu. Iya, benar. Iya, benar. Saya baru sadar, oh iya ya, dicangkokkan, dipotong lagi, ditanam. Malam Pak Wigno, mungkin boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Boleh, silakan. Iya, Pak, kalau tadi Pak Kris ya sudah mengatakan bahwa bahasa aslinya dalam bahasa Inggris memang begitu. Dan tadi Pak Wigno bilang bahwa kita jangan berpatokan kepada kata mencangkokkannya, tapi harus melihat utuh gitu. Maksudnya sebenarnya yang dipahami adalah maksudnya Tuhan di situ. Jadi kalau kita lihat perbandingan terjemahan ada beberapa ya. Saya coba dari terjemahan sudah sederhana Indonesia misalnya. Tetapi pada zaman ini, misalnya ini saya kata mencangkokkan ini ya. Tetapi pada zaman ini Allah sedang memotong dan membuang beberapa cabang asli dari pohon jaitunnya. Lalu mengambil cabang-cabang pohon jaitun liar dan menempelkan mereka ke pohonnya itu. Ya. Cabang-cabang Yahudi dan cabang liar menggambarkan kalian, orang dari bangsa-bangsa lain. Sekarang terima hidup dan kekuatan dari akar pohon zaitun milik Allah itu. Jadi penggunaan kata di situ sebenarnya mungkin kita nggak fokus ke kata mencangkokkannya, tetapi maksudnya Allah di situ bahwa orang yang dicangkokkan itu adalah menempel ya, menempel. Jadi mungkin memang penerjemahan di tempat. Tetapi yang jelas kita mengerti maknanya bahwa kita melekat kepada Allah untuk mendapatkan Allah. Menurut saya begitu, Pak. Ya, benar. Jadi hermeneutik itu fokusnya di konteks. Tapi studi kata membantu juga. Cuma seringkali studi kata itu lost in translation seringkali. Atau butuh penjelasan lebih lanjut gitu. Benar, Bu. Ibu Erika ini soalnya keahliannya di situ. Jadi bayangannya cangkokan itu begitu gitu. Jadi bukan cangkok berarti. Ditempelkan aja. Begitu, Bu. Ya, lebih tepat ditempel begitu. Ya, iya. Ya. Oke. Seperti satu lagi, misalnya masukkan tentang istilah darah pada Maria. Ya. Dilahirkan oleh seorang darah. Ya. Itu di bagian lain sudah disebutkan perempuan muda. Ini kan juga punya pengertian yang berbeda, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi lebih mempertegas pemahaman. Terima kasih. Oke. Ya. Tuhan berkati, Bu. Terakhir ya, Pak Oto. Pak Oto dari Blitar. Silakan, Pak, terakhir. Di unmute dulu, Pak. Shalom, Pak Wigno. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau tanya, Mbak, tapi bukan dari yang tadi, tapi dalam kehidupan saya hari-hari ini, memang sejak saya ditinggal oleh istri saya itu karena mungkin terlalu dekat, memang kita harus dekat dan kita nggak boleh menjauh apabila kita sudah dipersatukan Tuhan. Tapi sampai saat ini, maaf Pak, ini agak panjang, tapi saya kasih pendek. Saya sering sekali dalam kehidupan saya itu boleh dikatakan setiap hari saya pergi ke sarian atau ke makam. Ya. Tetapi saya bukan untuk berdoa untuk sarian, tetapi di situ saya sering sekali untuk membaca firman di sana dan saya itu mendapatkan ketenangan jiwa. Bukan saya nggak bisa mendapatkan ketenangan jiwa di rumah, tetapi saya merasakan satu keindahan. Saya suka berbicara karena saya juga belajar dengan malaikat. Karena saya tahu
istri saya juga melihat saya. Dia melihat saya, tapi saya nggak bisa melihat dia. Dan saya tahu malaikatnya itu ada, dan dia itu bisa melihat saya dengan keberadaan saya. Dengan istilahnya kehidupan love saya, sampai sekarang ini saya tetap begitu. Dan saya membaca dari kitab Kejadian di situ, dan panjang sekali. Dan saya senang sekali, mari kita membaca firman bareng-bareng, karena kita tahu bahasanya Tuhan itu ada. Jadi sering juga saya mengatakan kalau ayo makan mami, terus saya menjawabnya begini Pak Inyo, ya selamat makan papi, gitu. Terus saya kalau bilang selamat tidur sama papi, terus dia bilang gini, terus saya kata Tuhan Yesus memberkatimu. Saya sering sekali berbicara seakan-akan saya itu dia rasakan dia ada di selama saya ada di sini, dan dia memperhatikan saya. Jadi saya suka mengucapkan begitu, Pak. Ya. Tapi kalau saya pikir-pikir, saya tuh kalau saya salah, terus salahnya di mana gitu loh. Saya sering berbuat begitu. Jiwa saya itu tetap nggak bisa terpisah, Pak. Nggak bisa terpisah. Dan saya tahu, saya suka ngomong, Mami sekarang sudah senang ya. Mami sekarang ada di Firdaus, karena kita keyakinan kita bersama-sama, kehidupan kita tuh nanti ada bersama-sama di Firdaus, dan kita, nanti kan papi juga ada di sana gitu. Jadi itu kadang-kadang saya merasakan saya salah tuh benar, tapi saya merasakan saya benar, bukan saya membenarkan diri. Terus bagaimana jiwa saya yang begini, Pak? Oke, mengerti Pak. Ini karena Pak Otto sangat rindu sama istrinya, jadi sampai begini ya. Ya, Pak Otto ini suami yang baik. Nanti akan ketemu lagi Pak di ya. Nanti juga pada waktu kebangkitan kita sama-sama ke surga. Terima kasih. Ya. Oke, Tuhan berkati ya Pak Otto ya. Ini kita selesaikan sampai di sini. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu setiap pribadi kami, Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang kami dengar pada malam ini. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan beri kami kekuatan, penghiburan di sisa umur hidup kami ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk channel gerejamu ini, Tuhan berkati, agar banyak jiwa semakin hari semakin banyak yang datang belajar firman, belajar kebenaran, untuk menjadi murid-murid Kristus yang baik. Terima kasih Tuhan, mohon berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, agar mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih, malam ini kami sudahi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami terima segala berkat, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.